bald woman. No, no. I hate you. Shut up. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning di Alaska. Kami sekarang mau mengunjungi museum Alaska. Yuk kita cek. Ini adalah Alaska Native Heritage Center yang berada di Anchorage. Di sini kita akan banyak belajar tentang 11 budaya penduduk asli Alaska. Harga tiket masuk untuk turis berbeda dengan harga tiket masuk penduduk atau yang punya KTP Alaska. Kami termasuk yang punya KTP Alaska. Di sini pengunjung dapat mempelajari tentang tradisi penduduk asli Alaska dari masa lalu dan masa kini melalui tampilan interaktif, pameran, acara, film. Dan yang lebih menarik lagi adalah ada 6 situs perumahan penduduk asli Alaska. Man, yeah, that's pretty good. I also had that this week too, but food. So living off the land is still a way we live in these different areas of Alaska. I'm gonna move up to see. Teman-teman, aku di sini hanya kasih gambaran sekilas aja ya tentang penduduk asli Alaska dan kebudayaannya. Kalau kalian ke Alaska dan mampir ke Alaska Native Heritage Center, sebaiknya kalian menyewa tour guide untuk lebih paham dengan detailnya. Buat kalian yang belum tahu peta Alaska, ini adalah Alaska. Secara umum ada 5 kelompok penduduk asli Alaska yang diidentifikasi berdasarkan wilayah, yaitu Athabaskan, Inupiat dan St. Lawrence Island Yupik, Yupik dan Cupik, Unangaks dan Sugpiaq atau Alutiiq. Yang terakhir adalah kelompok Eyak, Haida, Tsimshian, dan Tlingit. Athabaskan. Ada 11 bahasa yang berbeda di antara berbagai kelompok Athabaskan. Orang Athabaskan bermigrasi mengikuti ikan dan binatang buruan dan menciptakan komunitas di dekat beberapa sungai besar di Alaska. Yupik dan Cupik, penduduk asli Alaska Barat Daya ini bergantung pada gaya hidup berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan lokal. Inupiat dan St. Lawrence Island Yupik, mereka masih berburu ikan paus, anjing laut, dan hewan besar lainnya. Alet dan Alutiiq atau Unangaks dan Sugpiaq, mereka menjalani kehidupan dengan berlaut. Eyak, Tlingit, Haida, dan Tsimshian, mereka adalah pengrajin yang berbakat.
Sebelum aku ajak kalian untuk lihat-lihat rumah aslinya orang Alaska, kita lihat dulu ya pernak-pernik atau kerajinan yang mereka hasilkan dari tangan mereka sendiri. Lahan pusat warisan penduduk asli Alaska ini luasnya 26 hektar. Nama danau ini diberi nama Paul Tiulana, yaitu sebagai penghormatan untuk beliau untuk kontribusinya menjaga kelestarian budaya Alaska. Coffee or tea? I'm good, thank you. Okay. Sekarang kita lihat 6 situs perumahan penduduk asli Alaska. Ini adalah rumah panjang atau longhouse arsitektur dari kelompok Eak, Tlingit, Haida, Tsimshian. Papannya terbuat dari pohon cedar atau di Indonesia dikenal dengan kayu aras, dan tiangnya terbuat dari kayu cemara. Rumah ini disangga dengan 4 pilar yang diukir dengan simbol-simbol yang mengandung makna tertentu. Masing-masing mewakili budaya yang berbeda, dicat dengan tema penghormatan berbeda pula, yaitu untuk menghargai keluarga, lingkungan, budaya, dan diri sendiri. Setiap marga akan tinggal bersama hingga 50 orang dalam satu rumah. Kalau kalian perhatikan, dindingnya terdapat celah. Ini dibuat untuk jaga-jaga di mana papannya kering atau menyusut atau memuai karena cuaca, jadi bisa ditambah papan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Ini adalah totem pole. Totem adalah roh, simbol atau benda suci yang mewakili leluhur atau dewa.
Totem diwakili oleh hewan-hewan yang terhubung dengan individu atau sekelompok individu. Kita sekarang akan mengunjungi rumah tradisional Unangaks dan Alutiiq. Ini adalah tangga untuk menuju pintu masuk dan pintu keluar. Yang kalian lihat ini adalah tulang belulang paus abu-abu yang ditangkap oleh orang-orang Inupiat dan St. Lawrence Island, Yupik. Dua tiang ini adalah dari rahang bawah tulang ikan paus, biasanya menandakan keberadaan kampung orang Inupiat dan St. Lawrence Island, Yupik. Sekarang aku ajak kalian ke rumah Yupik and Cupik. Yang unik di rumah ini adalah kalau musim salju, pintu keluarnya lewat lorong bawah tanah dengan merangkak. Untuk anak laki-laki yang cukup umur, diharuskan meninggalkan ibu mereka tinggal bersama kelompok laki-laki. Rumah tersebut dinamakan Kaskik, rumah laki-laki yang berfungsi sebagai pusat komunitas. Sedangkan perempuan tinggal di rumah Ena, di mana memasak dan membesarkan anak dilakukan. Rumah terakhir adalah rumah tradisional Athabaskan. Coba perhatikan, di sini ada menara di luar rumah. Menara ini adalah lumbung tempat makanan.
Makanan yang disimpan adalah makanan yang sudah dikeringkan seperti ikan, daging rusa, karibu, dan lain-lain. Teman-teman, aku harus akhiri dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.